Welcome back to my channel Best Trading School Indonesia. Bertemu lagi dengan saya di sini Danis untuk rekan-rekan semua. Pembahasan kali ini datang dari pertanyaan di grup Telegram kita ya. Langsung kita bisa cek untuk grup Telegram kita. Jadi untuk tadi pertanyaannya seperti ini teman-teman ya. Mana tadi ya? Datangnya dari David Master ya. Ah, pada pertanyaan Om David Master di sini tadi saya ambil buy ya, jadi posisi beli di pound sterling dolar karena sudah menyentuh demand, entah kenapa malah turun. Jadi penjelasan detailnya menurut gambar seperti ini guys ya. Menyentuh demand kemudian turun. Oke. Jadi ini perlu diklarifikasi ya sebenarnya posisi demand yang dimaksud itu seperti apa sih? Jadi ini ya teman-teman ya, tadi yang ditunjukkan di time frame M30 yang dianggapnya ini merupakan sebuah demand ya. Oke. Memang betul ya, Om ya. Memang betul, hanya saja kita juga perlu konfirmasi, kita juga perlu lihat di time frame yang lebih kecil lagi ya. Contoh di M5 atau M15. Oke. Nah, lebih tepatnya di sini. Kalau di M15 ya memang ada konsolidasi, di M5 sorry, M5 ada konsolidasi yaitu demand, harga keluar kemudian menyentuh area supply di sini dan mengakibatkan harganya itu turun ya. Sebenarnya jika kita perhatikan lebih detail lagi ya teman-teman ya, harga sudah masuk ke area demand di sini, kemudian reaksinya ke atas, sedikit koreksi. Dan juga tadi ada news ya, ada berita fundamental di situ, harga langsung masuk dan selanjutnya di sini menjadi ignore karena sudah terbreak ya oleh news di situ dan menjadi ignore. Alhasil harga respect di sini. Oke, kita langsung lihat di M15 juga, teman-teman. Nah, ini dia ya, demand yang dimaksud. Demand yang dimaksud. Beliau ini mengira bahwa pergerakan pada demand nantinya akan seperti ini teman-teman ya, karena di sini sudah ada pergerakan turun, konsolidasi ya, dan di sini setelah konsolidasi harga naik. Dan di situ dikiranya harga setelah turun akan menyentuh konsolidasi ini yang berfungsi sebagai demand katanya, dan itu akan mengakibatkan harga kembali ke atas seperti ini. Oke, jadi salah kaprah sebenarnya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini untuk detailnya saya akan menjelaskan untuk teman-teman. Untuk meninjau, untuk identifikasi sebuah pergerakan ya, yang dimana itu fungsinya sebagai supply dan demand, teman-teman perlu tahu trennya dulu ya. Nah, semisal trennya seperti ini, oke, dan harga turun ya, turun membuat satu konsolidasi. Nah, membuat satu konsolidasi seperti tadi pergerakannya, harga berkonsolidasi dan di sini tepatnya adalah equilibrium ya, zona keseimbangan. Ketika harga keluar dari arah atas ya, keluar ke atas maksudnya, melewati area top dan bottom, maka targetnya adalah supply. Oke. Nah, target supply. Setelah target supply ini terpenuhi teman-teman ya, maka harga akan turun. Nah, paling reaksinya seperti ini dan dia akan melanjutkan kembali tren di situ. Yang harus di garis bawahi adalah ketika harga telah menjadi demand, dia akan mengejar supply. Dan ketika supply ini terpenuhi targetnya ya, demand ini terpenuhi targetnya mengarah kepada supply, dia akan melanjutkan trennya. Jadi kuasai yang pertama itu
kita harus melihat di situ teman-teman ya. Yang pertama di sini ketika kita mau identifikasi SND ya, SND ini kita harus perlu lihat yang namanya tren. Jadi evaluasinya nanti untuk Om David ya di situ adalah tren. Yang kedua marking SND ya. Dan yang ketiga nanti untuk evaluasi tindakan. Nah, tindakannya ini mau sell atau mau buy itu juga harus diperhatikan ya. Untuk SND, kalau dia menjadi demand seperti ini tadi contohnya teman-teman ya, saya akan sedikit jelaskan kembali. Ketika harga ini bergerak, di sini kan udah ada supply ya, ada supply, harga bergerak dari atas ke bawah seperti ini, maka kita lihat di bawah sini sudah ada demand ya, sudah ada demand, terbentuk demand. Nah, demand ini akan mencari targetnya teman-teman. Demand ini akan mencari target di situ. Targetnya adalah supply. Kalau supply sudah terpenuhi di situ targetnya, maka kebanyakan setelah kita mengevaluasi, meninjau trennya, yaitu trennya turun secara major, trend juga turun ya. Di sini setelah mencapai target supply untuk demandnya, dia akan bablas lagi ke bawah dan melanjutkan tren. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi harus hati-hati untuk evaluasinya juga. Biasanya nanti dia akan begini lagi nih. Nah, lanjut lagi tuh, turun tambah turun terus ya, tambah turun ke bawah seperti itu. Oke, nah semoga ini membantu untuk rekan-rekan semua. Jadi harus benar-benar dipastikan trennya dulu, kemudian marking berdasarkan supply demandnya, dan yang ketiga baru kita bisa evaluasi tindakan apa yang kita akan ambil setelah supply demand tersentuh, supply demand fresh, dan seterusnya. Jangan lupa untuk teman-teman juga, saya harap di sini bisa fokus ya. Ketika menganalisis harap fokus, karena itu akan berpengaruh sekali terhadap tradingan teman-teman sendiri. Oke, berikut yang bisa saya jelaskan untuk pertanyaan dari Om David di grup kita Telegram. Saya mohon undur diri dan see you, bye-bye.